Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, sahabat vokasi dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan saya Hadi di seputar video-video dunia vokasi. Baik, teman sekalian, jadi kali ini seperti terlihat di video, di sini kita sedang mengakses situs dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan nama skkni.kemnaker.go.id. Situs ini sangat membantu untuk rekan-rekan yang sedang membangun atau membuat program pelatihan berbasis kompetensi ataupun teman-teman para instruktur yang ingin membuat rencana pembelajaran ataupun memperbarui tentang program pelatihan yang dimiliki di lembaga vokasi di mana tempatnya bernaung. Nah, di situs ini kita bisa melihat bagian atas ada beranda yang tampilannya seperti ini, menginformasikan tentang SKKNI. Di sini merupakan singkatan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Tercatat ada 1.102 yang telah ditetapkan dan 912 yang masih berlaku dan ada juga yang telah dicabut. Bagian atas di sini ada beberapa istilah yang mungkin baru diketahui oleh sahabat yang baru saja mampir di video ini. Jadi SKKNI adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Nah, penjelasannya bisa dilihat nanti seputar SKKNI, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan. Kemudian nanti akan kita bahas detailnya di video terpisah ya. Demikian juga ada SKKK atau Standar Kompetensi Kerja Khusus. Dan penjelasannya di sini, kalau standar kompetensi kerja internasional disebut SKKI. Jadi kelebihan K-nya ya, SKKI. Ada juga KKNI, yaitu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Di sini penjelasannya dan pendalamannya kita akan bahas di video yang berbeda. Nah, sekarang kita fokus untuk teman-teman untuk bagaimana caranya mencari unit kompetensi atau standar kompetensi kerja yang dibutuhkan sebagai bahan dalam pembuatan program pelatihan kerja maupun penyusunan rencana pembelajaran. Nah, sederhananya teman-teman di point search ini atau dicari ini bisa langsung diketik untuk menemukan industri terkait atau kata kunci yang mungkin berkaitan dengan SKKNI pada industri tertentu. Atau kalau teman-teman sudah ingat judul unitnya, jadi tinggal diketik di sini dan dicentang bagian unit kompetensi. Atau ingat dengan judul SKKNI-nya, bisa dicentang SKKNI-nya, jadi tinggal diketik saja. Bisa seperti itu. Atau kalau saya biasanya langsung saja diketik di sini, nggak masalah. Misalnya saya ingin mencari tahu tentang hotel, kita klik, muncul. Nah, muncul di sini untuk pencarian SKKNI. Pencarian SKKNI hotel yang saya cari ditemukan ada 3 dokumen. Biasanya muncul seperti ini. 3 dokumen ini memperlihatkan 2 dokumen yang masih berlaku dan 1 yang dicabut. Untuk yang dicabut sudah dijelaskan dalam keterangan digantikan dengan SKKNI nomor 145 tahun terbit 2018. Nah, ini kita bisa lihat dokumen datanya di temuan yang pertama ini, nomor 145 tahun 2018 masih berlaku, mencabut yang 2004-239. Ini dia. Jadi yang sudah dicabut muncul, yang masih berlaku juga sudah muncul. Hotel di sini ada 2. Ada hotel dan restoran dan bahasa Jepang untuk hotel. Nah, kalau kita sudah yakin mau mencari apa, misalnya saya perlu tentang SKKNI bahasa Jepang untuk hotel. Tinggal kita download saja langsung. Kalau kita masih ragu, kita bisa tinggal klik saja langsung tulisan yang berwarna biru tadi, kita kembali ini. Dia akan memunculkan beberapa informasi dan daftar unit kompetensi yang ada di dalamnya. Nah, sebagai referensi, SKKNI itu adalah kumpulan dari beberapa unit kompetensi atau standar kompetensi kerja yang dikemas sesuai sektor masing-masing, disusun oleh para asosiasi biasanya yang mendaftarkan hasil konsensus tersebut ke Kemnaker. Nah, seperti ini ada beberapa standar. Kalau sudah sesuai harapan kita, ada kode unitnya, ada judulnya, berarti sudah terregister, kita unduh atau download. Nah, setelah terdownload kita tinggal buka isiannya. Langsung saja kita buka. Tampilannya akan seperti ini.
Tampilannya seperti layaknya surat keputusan ya. Ada informasi tentang dasar hukumnya dan sebagainya. Dan bagian bawahnya ada informasi-informasi, ada latar belakang, tujuan, bahkan ada istilah-istilah yang harus dipahami ketika membaca SKKNI atau surat keputusan ini. Nah, dari pengkodenya atau kodifikasinya kita bisa lihat dalamnya kenapa kodenya harus sekian digit gitu misalnya. Kemudian terdiri dari apa saja, misalnya ada judul unit, ada kode unit, kemudian selanjutnya di bawah ada deskripsi, elemen, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa baca langsung di sini. Kemudian kita turun saja. Di sini ada beberapa informasi bisa dibaca-baca, termasuk ada penyusun, pengelompokan, dan sebagainya. Biasanya untuk membuat program pelatihan di sini ada pemaketannya, bisa dipakai pemaketan ini atau bisa disusun secara mandiri. Nah, nanti kita akan bahas di video yang lain. Kali ini kita fokus tentang bagaimana caranya kita mendapatkan rujukan atau referensi unit kompetensi yang bisa kita gunakan sebagai dasar pembuatan program pelatihan ataupun dalam penyusunan rencana pembelajaran. Nah, di sini kita sudah mengetahui ada kelompok unitnya, kodenya apa saja, judulnya apa saja. Misalnya kita memilih yang nomor 1. Kode ini dengan judul memberikan penjelasan sederhana tentang fasilitas sosial dalam bahasa Jepang. Nah, kita akan mengambil ini. Kalau kita sudah pas dengan ini, kita tinggal blok saja. Kemudian kita pastikan bloknya secara utuh. Satu unit kompetensi yang utuh itu berarti dari kode unit, judul unit, deskripsi unit, ada elemen kompetensi, ada kriteria kerja, batasan variabel, langsung kita turunkan, ada pangkat variabel, dan seterusnya. Penilaian, ada sisi pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan ada aspek kritis plus kompetensi kunci. Berarti kita blok dari atas sampai ke bawah di sini. Ini yang disebut satu unit kompetensi kerja. Nah, satu unit kompetensi kerja ini bisa kita jadikan latihan dalam menyusun rencana pembelajaran atau menyusun silabus yang nantinya akan tertelusur dalam pembuatan rencana sesi, bahkan sampai ke rencana asesmen, dan akhirnya berakhir pada penyusunan modul juga bisa. Jadi semuanya akan tertelusur hanya bermodalkan dari unit kompetensi kerja. Apalagi nantinya kalau pelatihan berbasis kompetensi akan dikaitkan dengan asesmen berbasis kompetensi. Jadi antara lembaga pelatihan kerja dengan lembaga sertifikasi profesi dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu cara mengaksesnya. Semoga bermanfaat. Intinya sekali lagi teman-teman bisa mengakses melalui skkni.kemnaker.go.id. Kemudian diketik bidang yang mau dicari. Ya, misalnya di sini yang tadi ada, sekarang caregiver gitu coba Pak. Apakah ada? Yep, ada nomor sekian dan sekian. Ini bisa dipilih juga. Kalau teman-teman penasaran tentang SKKNI, bisa dicari di sini. Atau teman-teman mau cek tentang SKKK, standar kompetensi kerja khusus, dan standar kompetensi kerja internasional, nah, bisa dilihat-lihat. Nah, ada KKNI juga, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini sudah ada pengelompokannya, tinggal dibaca lagi. Jadi situs ini sangat bermanfaat bagi kita yang berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya dunia vokasi ataupun lembaga pelatihan kerja yang berbasis kompetensi. Oke, saya rasa itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat berlatih dalam penyusunan program ataupun rencana pembelajaran. Sampai ketemu dan salam kompeten. Bye-bye.